Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Nur Hafiz dari kelas BPI 2A dengan NIM akhir 016. Di sini saya ingin membuat video tentang mata kuliah psikologi dakwah dengan topik berdakwah yang menarik bagi Gen Z. Itu yang seperti apa sih? Nah, di sini saya akan membuat dalam video tersebut saya akan membahasnya. Dalam video ini kita akan membahas apa itu sebelumnya apa itu Gen Z. Gen Z itu karakteristiknya seperti apa? Kemudian strategi apa yang baik digunakan dalam berdakwah untuk mendakwahi seorang kaum Gen Z. Seperti itu. Gen Z itu apa sih teman-teman? Gen Z itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, berarti kita itu adalah seorang Gen Z. Nah, bagaimana sih seorang Gen Z itu harus mendakwahi kaum Gen Z juga? Soalnya kalau kita mendakwahi seorang Gen Z dengan cara yang lama, dengan strategi yang terdahulu yang sudah terbiasa, maka itu akan dianggap kuno bagi Gen Z, dan mungkin Gen Z tidak akan melihat dakwah itu menarik, bahkan mereka tidak akan melihat konten-konten ataupun sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi langsung saja kita akan membahas caranya, strateginya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas kepada strateginya, kita akan membahas tentang karakteristik dari Gen Z tersebut. Gen Z itu memiliki karakteristik. Yang pertama, biasanya mereka itu digital native. Mereka terbiasa dengan hal-hal ataupun dengan teknologi. Dari sejak kecil mereka sudah dibiasakan oleh HP ataupun teknologi-teknologi yang sangat dimudahkan dalam mengakses informasi hingga mereka dewasa. Selanjutnya itu visual dan juga interaktif. Mereka lebih suka konten-konten yang simple, lebih suka konten-konten yang cepat, singkat, dan berinformasi. Cepat sekali, mereka sangat suka dengan informasi yang ataupun video-video yang mudah diresapi sama mereka. Selanjutnya mereka lebih sering bertanya, mengapa sih konten-konten tersebut harus kita teladanin gitu. Dalam pertanyaan-pertanyaan mereka, biasanya Gen Z ini adalah orang-orang yang lapar dengan keilmuan, lapar dengan sesuatu, ingin tahu sesuatu. Jadi mereka ingin mencari tahu apa yang mereka tonton itu apakah harus ditiru ataupun tidak. Itu adalah Gen Z ya. Dan yang terakhir itu mereka sangatlah peduli ataupun autentisitas. Mereka lebih menghargai konten yang jujur, transparan, dan juga tidak terkesan menggurui. Nah, oke, selanjutnya kita langsung masuk nih ke strategi-strategi apa aja sih, dakwah yang bagaimana sih yang harus kita sampaikan kepada Gen Z ini agar mereka itu bisa meniru dan juga meneladani dakwah apa yang kita sampaikan. Yang pertama, yang pastinya kita membuat konten. Kita berdakwah itu sudah tidak dakwah itu banyak untuk zaman sekarang ini. Tidak hanya ceramah, kita bisa melalui media-media sosial ini. Kita bisa membuat video, lalu video itu bisa kita sebarluaskan melalui media tersebut. Video-video yang seperti apa sih yang mereka suka? Biasanya Gen Z itu lebih suka adalah video yang singkat, padat, dan juga jelas informasinya. Mereka lebih suka video-video pendek. Kita berikan video pendek, tapi kita berikan secara jelas dan juga informatif. Selanjutnya, infografis. Mereka walaupun suka dengan video, alangkah baiknya kita bisa memberikan opsi lainnya. Seperti kita memberikan infografis. Apa sih infografis itu? Kita membuat dakwah namun dalam bentuk gambar. Jadi seolah-olah mereka hanya membacanya singkat. Nah, namun bisa mereka tangkap dan bermanfaat bagi mereka setelah membaca itu. Selanjutnya, format lainnya, jika mereka sudah bosan dengan video ataupun konten-konten, kita bisa gunakan sebuah quotes ataupun meme. Meme itu adalah suatu kata-kata ataupun gambar yang biasanya menggambarkan lucu dan tidak membosankan. Agar apa? Agar konten yang kita berikan itu tidak terlalu serius, namun sejujurnya sangat ingin menancap mereka untuk berdakwah, namun kita berikan secara tidak serius, agak ada lucu-lucuan sedikit, tidak apa-apa. Selanjutnya, dalam berdakwah kepada Gen Z, pastinya
setelah hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga harus menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Jadi jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa baku ataupun bahasa-bahasa yang sangat serius, karena itu akan terkesan bosan bagi mereka dan mereka juga malas menanggapinya gitu. Selain menggunakan bahasa yang nyantai dan juga bebas dan tidak terlalu baku, selanjutnya kita membuat konten ataupun menyampaikan informasi ataupun mendakwahi mereka itu secara membicarakan fokus kepada isu yang ada di permasalahan Gen Z saat ini. Nah, apa sih permasalahan Gen Z saat ini? Ya mungkin itu dengan stres ataupun dengan broken home, lalu ada dengan hubungan dengan asmaranya dengan pacarnya gitu. Bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut? Jadi kita menggunakan fokus kepada permasalahan yang ada di kehidupan para Gen Z ini. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya dakwah melalui media sosial itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran spiritual para Gen Z. Asalkan dilakukan dengan pendekatan yang baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti kita sudah mengetahui karakteristik mereka seperti apa, kemauan mereka apa. Selanjutnya menggunakan konten-konten yang kreatif, singkat dan juga jelas secara informatif. Agar mereka apa? Agar mereka tidak bosan dan ingin melihat konten-konten ataupun dakwah yang kita sampaikan kepada mereka. Harapan saya bagi konten-konten kreator ataupun saya sendiri untuk dakwah kepada Gen Z ini, ya harapannya mari kita sama-sama menjadikan media sosial ini adalah platform media yang digunakan untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Karena kita menyampaikan pesan tersebut dengan kita memahami para Gen Z tersebut melalui gaya hidupnya ataupun berpikir mereka, jadi kita bisa berdakwah dengan leluasa dengan mereka, mengerti apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Jadikan sosial media ini adalah tempat-tempat untuk ibadah, tempat-tempat untuk berdakwah bagi para Gen Z saat ini. Karena dengan hal tersebut kita bisa membimbing mereka, walaupun bukan mereka saja, tapi kita bisa terbimbing dengan hal-hal tersebut. Jadikan media platform sosial media ini bukan hal-hal lucu untuk melihat hal-hal lucu, namun untuk kita sebagai beribadah, untuk kita melihat dakwah, untuk melihat kita ke depannya itu seperti apa. Jangan lelah untuk kreatif, jangan lelah untuk menyebarkan kebaikan kepada media-media sosial. Kita sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.